Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa ya like dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Perkenalkan, nama saya Novia Zara Imelda, NPM 18010522021, dosen pengampu Uswatun Hasanah MPDI, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas perkembangan anak usia 9-11 tahun atau anak SD. Kira-kira apa aja sih ciri khasnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum mengetahui ciri khas dari anak usia 9-11 tahun, kita harus tahu dulu apa itu masa usia sekolah dasar. Masa usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Jadi, masa usia sekolah dasar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masa kelas rendah yang berumur 6-8 tahun. Yang kedua yaitu masa kelas tinggi yang berumur 9-11 tahun. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas anak umur 9-11 tahun atau kelas tinggi. Jadi, ciri khas perkembangan anak umur 9-11 tahun dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ciri khas secara jasmani. Yang kedua, ciri khas secara mental dan intelektual. Yang ketiga, ciri khas secara emosi. Yang keempat, ciri khas secara sosial. Yang pertama, ciri khas secara jasmani meliputi 1. Mereka mengalami pertumbuhan fisik yang semakin baik dan kuat. Pada tahap ini, koordinasi dan keseimbangan tubuh juga makin baik, termasuk pada kemampuan motorik halusnya. Pada umumnya, daya tahan tubuh semakin kuat dan memiliki selera makan yang cukup besar. Yang kedua yaitu, pada anak umur ini lebih aktif dan memiliki banyak energi, suka melakukan kegiatan yang sulit dan menantang. Pada saat bermain, anak laki-laki lebih kasar daripada anak perempuan. Mereka suka melompat atau berlari sambil berteriak-teriak, sedangkan anak perempuan suka berbisik-bisik dan tertawa cekikikan bersama. Yang ketiga yaitu, pertumbuhan fisik dan psikologis anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Selain terlihat memiliki badan yang lebih besar, anak perempuan juga terlihat lebih dewasa. Yang kedua yaitu, ciri khas secara mental dan intelektual meliputi 1. Lebih mandiri dan tidak tergantung pada keluarga. Yang kedua, suka mengoleksi benda-benda kecil seperti perangko atau stiker. Yang ketiga, memiliki daya kreativitas yang tinggi. Dan yang keempat, mulai bisa berpikir secara logis. Yang ketiga, ciri khas secara emosi meliputi yang pertama, anak menerima dan menyerap keyakinan dan nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Yang kedua yaitu, mereka mengagumi dan meniru figur-figur dewasa yang berpengaruh di sekelilingnya. Yang selanjutnya yaitu, mereka menyukai humor. Yang keempat yaitu, kadang-kadang mereka memiliki perasaan yang tersembunyi, namun mereka sudah bisa mengendalikan diri dan menutup-nutupi. Yang kelima yaitu, mulai ada perasaan tidak suka dibanding-bandingkan. Yang keempat yaitu, ciri khas secara sosial meliputi 1. Lebih suka bergaul dengan teman sebayanya. Yang kedua, suka bergaul dengan teman sejenis.
Pada tahap ini, anak lebih suka bermain dengan sejenisnya seperti lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga yaitu semangat berkompetisi tinggi sekali. Pada waktu bertanding, mereka seringkali memperlihatkan interaksi yang bersifat negatif, seperti melontarkan komentar yang bernada permusuhan, berbuat curang, dan berusaha untuk menghalangi atau mendominasi satu sama lain. Yang keempat, suka bergurau, termasuk menertawakan orang lain. Untuk itu, arahkan mereka pada gurauan yang sehat dan yang tidak melukai atau menyinggung perasaan orang lain. Di sini saya akan memberikan cuplikan video, silakan disimak. Nah, dari video tersebut sudah terbukti bahwa anak laki-laki suka hal-hal yang bersifat menantang, seperti berlari-lari, melompat, dan berteriak-teriak. Mereka suka bermain bola bersama-sama. Jadi, anak usia 9-11 tahun atau bisa disebut anak usia madya bisa dibilang masa peralihan dari anak ke remaja, dan peran orang tua sangatlah penting. Menurut saya, hal terpenting dalam proses tumbuh kembang anak madya adalah orang tua bisa menempatkan diri sebagai sahabat di mana anak merasa nyaman untuk bertanya, bercerita, dan berbagi pendapatnya. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.